sifat kewajiban yang paling besar itu adalah sholat. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholatnya, 5 waktunya dia kerjain, berarti dia telah menegakkan agama di dalam tubuhnya. Agama kokoh, kuat di dalam tubuhnya, ya, yaitu pendukungnya, penyebabnya adalah mendirikan sholat. Waman tarakaha, siapa yang coba-coba udah ninggalin sholat, faqad hadamaddin, dia nggak punya fondasi, nggak punya kekuatan agama dalam dirinya. Makanya gampang digoyang, Kenapa goyang? Karena dia nggak punya kekuatan tiangnya, nggak ada tiangnya. Ini kalau di depan kita, di atas kita ada genteng, nggak ada tiangnya, kira-kira bagaimana ya? Ambruk. Begitulah kondisi agama dalam setiap manusia. Kalau dia sudah meninggalkan sholat 5 waktu, agamanya rubuh, nggak punya agama, hidup kayak binatang. Kayak apa? Bedanya kebo sama manusia apa? Agama. Sebab kebo nggak ada yang kemusola. Ada nggak kebo kemusola? Maka siapa yang kagak kemusola berarti ente yang ngomong ya. Ente main bola, ada yang kagak kemusola, nggak ada yang pernah sholat, main bola doang, berarti sama aja kebo main di kobakan. Sama aja kebo, sama wujudnya aja manusia, makannya aja nasi, tapi disebut kebo. Karena perbedaannya. Jadi biar orang kagak jakat, biar orang pelit, tapi kalau dia masih sholat, agamanya masih kuat. Tapi kadang-kala ada orang rajin sedekah, rajin ngasih, rajin traktir, tapi kagak sholat, nggak kuat agamanya. Jadi ada orang rajin traktir, ada orang kawannya banyak, ya, tapi kagak sholat, nggak apa? Nggak sholat. Maka ini orang bahaya. Tapi sebaliknya, walaupun dia pelit, ya, nggak banyak temennya, tapi dia masih sholat, ini masih bagus, masih bagus. Yang bagus adalah udah sholat, juga rajin sedekah, the best. Jadi contohnya sholat, balhiya imaduddin wa asasuhul matin. Sholat itu adalah sebagai landasan, sebagai tiangnya agama, wa asasuhu al-matin, dan sebagai landasan dasar yang kuat. Berarti ini kita bapak-bapak ya, punya anak kita dasarnya mau kuat, dilepas di mana aja kita tenang. Kalau sholatnya dia bisa jaga. Anak-anak, ya anak-anak sekalian, Anda besok mau jadi apa cita-citanya, bebas. Yang penting sholat jangan ditinggal. Yang penting sholat jangan mau pergi kemana aja, mau jadi orang Jepang, mau jadi orang Amerika, tapi sholat nggak ditinggalin, aman. Ingat Allah Ta'ala bilang, kalau engkau sudah tidak mau menyembahku, silakan keluar dari kolong langitku, wa yatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku, tapi keluar dari kolong langitku. Keluar dari kolong, diusir. Orang yang nggak mau nyembah Allah itu diusir sebenarnya. Maka di mana bumi dipijak, di situ kita sholat, hidup kita aman, betul? Kita pergi ke Mekah, selagi masih sholat aman, karena di kolong langit Allah. Amerika sholat aman, tapi di Ulu Jami kagak sholat, waduh, baru Ulu Jami doang. Bagaimana dilepas di luar kagak sholat? Di Ulu Jami aja perhatikan orang yang ninggalin sholat,
maka lepas dari pengawasan Allah, lepas dari pada perlindungan Allah. Fa innaha ma'azalika ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassatan. Karena sesungguhnya disertai dengan perintah sholat, Allah pun menjadikan laha ahkaman khassatan, yaitu beberapa hukum-hukum yang khusus, tahtalifu anil hukmil asli laha, yang berbeda atau berlawanan dengan hukum asalnya. Jadi sholat itu hukum asalnya adalah wajib nutup aurat. Sholat itu pada hukum asalnya adalah wajib menghadap kiblat. Tapi satu ketika boleh sholat nggak menghadap kiblat. Sholat apa namanya? Sholat bis safar. Sholat di dalam perjalanan, lagi naik mobil, lagi naik onta, lagi naik pesawat, disunahkan sholat sunnah namanya sholat bis safar. Jadi begini boy, di perjalanan iseng melihat temen yang samping ngorok, kita nggak bisa tidur, ngapain ya? Usolli sunnata safari lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar dilakukan pada saat kendaraan jalan, gitu kan? Nggak pakai arah lagi, nggak harus ngadep kiblat. Lalu gimana mau ngadep kiblat? Orang mobil maka jalannya belok-belok, betul nggak kira-kira? Maka tetap diperbolehkan sholat walaupun kagak ngadep kiblat. Padahal biasanya sholat itu langsung harus ngadep kiblat. Itu kan bukti bahwa seketika Allah peraturannya itu bisa bergeser, berubah daripada asalnya. Daging babi asalnya adalah haram, dilepas di tengah hutan kita, kagak ketemu makanan, yang ada bagong doang. Tahu bagong? Oh, tuh apaan tuh, kresek-kresek begitu nongol, congornya bagong, ya. Perut udah kelaparan, hampir mati kita, boleh nggak itu bagong kita kejar-kejar? Boleh, karena darurat. Betul ya? Islam. Boleh nggak kita dilepas, kelepas atau kesasar di tengah hutan berdua ya? Berhari-hari nggak ketemu makanan, yang satu kurang kuat lambungnya, mati duluan teman kita mati. Nah, nggak ketemu makanan, nggak ketemu ular, kagak ketemu jari, pokoknya kagak ketemu lagi. Bukan yang ada temen kita lagi mangap, udah mati di samping, perut kerocokan, hampir mati kita. Kira-kira kita colek dikit, kita iris dikit daging temen kita, boleh nggak kita makan? Boleh, karena darurat. Sampai makan daging teman sendiri aja tuh boleh kalau darurat. Nah, itu agama Islam disebut Allah berikan kemudahan, berbeda dengan asalnya. Asalnya kagak boleh kalau nggak ada darurat. Kalau tidak darurat.